Kita artikan, saya artikan secara harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidun ma 'abadtum, aku juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ibu-ibu, demikian saya artikan secara harfiah. Kita lihat pertama sekali terkait dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kafirun ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, ayat ini sabab nuzulnya adalah terkait dengan orang-orang musyrik Mekah yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kompromi dalam masalah ibadah. Dijelaskan dalam suatu riwayat yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tokoh-tokoh Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika itu mengatakan, ya Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud. Muhammad, mari kami akan menyembah apa yang kau sembah, wa ta'budu ma na'bud, dan nanti kau sembah apa yang kami sembah. Wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kulli, kami dan kau bersama-sama di dalam persoalan kita yang ada. Fa in kana alladhi jita bi khairan mimma bi aidina kunna qad syaraknaka fi wa akhadna bi hazina minhu. Jika yang kau bawa itu, yang kau sampaikan itu baik dibandingkan dengan apa yang ada pada kami selama ini, kami berarti sudah bersama-sama dengan engkau dalam hal itu, dan kami sudah mengambil bagian kami dari kebaikan itu. Wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma biyadik, jika yang ada di tangan kami itu yang lebih baik bila dibandingkan dengan yang ada pada kamu, kunta qad syaraktana fi amrina, berarti kamu juga sudah ikut serta bersama dengan kami dalam persoalan kami ini. Wa akhadta bihazzika minhu, dan kau juga sudah mengambil bagian porsi kamu dari hal itu. Inilah ibu-ibu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo Muhammad, yuk kita kompromi dalam masalah ibadah. Kami nanti ikut menyembah apa yang kau sembah, kau nanti juga ikut menyembah apa yang kami sembah dari berhala-berhala yang kami sembah selama ini. Ya, kita sama-sama di dalam masalah ya beribadah ini. Kalau memang yang pada kamu itu yang benar, yang baik, ya dengan ikut sertanya kami menyembah Tuhan kamu itu, berarti kan kami sudah bersama-sama dengan engkau dengan hal itu, dan kami sudah mengambil kebaikan
dari hal tersebut. Tapi kalau sekiranya yang pada kami yang benar, yang pada kami yang baik dalam kurun menyembah berhala, ya kamu juga berarti sudah ya ikut serta bersama kami dengan hal ini dan kau sudah mengambil bagian kamu. Ibu-ibu, ini yang ditawarkan oleh orang-orang musyrik Makkah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam riwayat lain mereka bilang, ya kami ikut nyembah Tuhan kamu 1 tahun, tahun berikutnya kau ikut ya sembah Tuhan kami. Seperti itu riwayat yang menyebutkan tentang sebab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ibu-ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mendapatkan ayat di dalam surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad, hei kalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga enggak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Aku tidak akan menjadi orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga enggak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian, biarkan aku dengan agama. Inilah sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada orang-orang musyrik Makkah. Ibu-ibu, seperti itu yang dikatakan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ya musyrik yang nawarkan kompromi dalam masalah ibadah ini adalah sebagai upaya mereka untuk menghambat laju dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum-sebelumnya mereka sudah nawarkan macam-macam kepada Nabi, tapi ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nawarkan kepada Nabi Muhammad, sudahlah berhenti kamu dari agama baru yang kamu sampaikan itu. Kamu mau apa Muhammad? Iya, kamu mau jadi orang paling kaya di Mekah ini? Kami kumpulkan harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Atau kamu ingin punya istri yang cantik-cantik? Kami carikan perempuan cantik-cantik di Mekah ini untuk jadi istri kamu. Atau kamu mau jadi pimpinan? Ya, kami akan kamu jadi pimpinan. Kami tidak akan putuskan masalah sebelum tanya kepada kamu. Tapi semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Nah, kemudian inilah mereka nawarkan kepada Nabi SAW ya untuk kompromi di dalam masalah ibadah. Ibu-ibu, Allah katakan kepada Nabi SAW, "Qul," katakan hai Muhammad. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak merasa berat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul utusan yang akan menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Ya, maka disampaikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Mekah itu. Dan tegas Allah katakan, "Ya ayyuhal kafirun," wahai kalian orang-orang kafir. Ibu-ibu, Allah tegaskan orang musyrik Mekah yang menyembah berhala itu sebagai orang kafir. Allah katakan, hei kalian orang-orang kafir. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, orang musyrik Mekah yang menyekutukan Allah, menyembah berhala ketika itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Kafir. Ini kafir ini ibu-ibu secara arti harfiah kafir itu artinya
Arti harfiah kafir menutupi. Karena orang kafir itu menutupi kebenaran yang sudah demikian jelas di hadapan mata mereka. Ibu, perhatikan di dalam potongan ayat pada surat Al-Hadid pada ayat ke-20, Allah menyebutkan di potongan ayat itu kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti perumpamaan hujan yang membuat terheran-herannya al-kuffar, betapa hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada. Al-kuffar jamak dari kafir, bukan artinya di potongan ayat Al-Hadid 20 itu orang kafir, bukan. Tapi al-kuffar jamak dari kafir artinya petani. Petani, seperti perumpamaan hujan yang membuat terherannya para petani betapa hujan itu bisa menumbuhkan tanaman yang ada. Kenapa petani disebut dengan kuffar jamak dari kafir? Karena petani itu menutupi benih di dalam tanah. Iyalah petani tanam apa dia? Ya kan? Ada benih yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup. Tanam kacang, nanam bayam umpamanya, nanam jagung umpamanya, ada benih. Jadi kafir secara harfiah artinya menutup. Karena orang kafir itu menutupi kebenaran yang sudah demikian jelas di hadapan mereka. Orang musyrik Mekah itu penyembah berhala dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir. Yahudi Nasrani dikatakan sebagai orang kafir. Orang-orang yang kita katakan di dalam kehidupan kita sekarang ini mereka tidak seiman, tidak seakidah dengan kita, mereka dikatakan sebagai orang kafir karena mereka menutupi kebenaran. Ini arti kafir. Sementara arti kafir secara syar'i itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Ya, gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasul. Apakah dia itu mendustakan Rasul yang dikirim oleh Allah, atau dia tidak? Dia seperti itu. Pokoknya dia gak beriman, gak yakin, gak percaya. Dia kafir. Nah, pernyataan seseorang yang beriman, kalau kita ambil contoh pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang menyatakan iman datang kepada Nabi, berjabat tangan, menyalami Nabi, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, atau di dalam ucapan kita secara umum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau, ketika seorang sahabat ada di hadapan Nabi, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan kita secara umum mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah ini, jadi ibu-ibu, seorang yang beriman dituntut untuk menyatakan iman dengan ucapan lidah, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia membenarkan kalimat itu di dalam hatinya, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang kata orang itu Tuhan, tidak. Dan terkait dengan Muhammad, saya akui dia Rasul Allah, utusan Allah yang menyampaikan agama, dan saya akan ikuti dia. Dan kemudian dibuktikan di dalam perbuatan. Ini orang yang beriman. Nah, ibu-ibu, terkait dengan manusia di dalam masalah agama yang disampaikan, ada orang
yang beriman, istilahnya mukmin. Orang yang beriman adalah orang yang menerima apa yang ada di dalam agama yang disampaikan oleh seorang rasul itu. Dia yakin itu adalah suatu kebenaran, kemudian dia tunduk dan patuh, siap untuk melaksanakan. Ini orang beriman. Yang kedua, ada orang kafir. Itulah orang kafir yang kita katakan orang ini membantah, menolak, meragukan kebenaran agama yang disampaikan oleh seorang rasul. Dia dikatakan kafir. Dan ada orang yang ketiga, munafik. Orang yang dia itu pura-pura beriman, mulutnya mengatakan beriman, tapi hatinya menolak. Pembagian manusia terkait dengan agama tiga: beriman, mukmin, kafir, bantah, nolak, gak beriman. Kemudian munafik, pura-pura beriman. Dan itu diungkapkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah di awal, Allah cerita tentang ketiga kelompok itu. Ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam nama-nama surat. Ada surat Al-Mu'minun, ya, ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafiqun, yang secara khusus Allah cerita ini gambaran orang beriman, ini gambaran orang kafir, ini gambaran orang munafik, di samping ayat-ayat yang lain. Ini gambaran tentang pembagian manusia terkait dengan agama yang disampaikan oleh Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat surat Al-Kafirun ini, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan terkait dengan orang-orang Mekah yang menyembah berhala itu sebagai orang kafir. Ya. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sebut mereka itu sebagai orang kafir. Ya. Ibu-ibu, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyampaikannya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya ayyuhal kafirun. Ya, ibu-ibu, Nabi sebagai manusia barangkali semula ya ragu-ragu, tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendatipun orang-orang kafir itu gak mau disebut sebagai orang kafir, tapi karena ini sebutan Allah untuk mereka, iya, mau bilang apa? Makanya kita tidak boleh ragu terhadap orang yang kita katakan, ya mereka tidak seakidah dengan kita, mereka itu kafir. Karena itu yang dikatakan oleh agama kita. Jadi mau hilangkan istilah kafir ya nggak bisa. Kalau kamu mau hilangkan istilah kafir, buang itu surat Al-Kafirun, saya bilang. Nah kan nggak mungkin. Nah ibu, itulah dia. Ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, sejak Rasul pertama yang berdakwah, ya, Nabi Nuh sampai kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Jadi setiap Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang beriman, ada yang kafir. Nabi Nuh punya pengikut yang beriman kepadanya, tapi sedikit bila dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada di kita ini. Ya. Nabi Ibrahim, ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya. Seperti itu. Berikut Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi ketika itu ada orang-orang musyrik Mekah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan mereka adalah orang yang kafir. Ibu-ibu, ya, kafir ini adalah suatu yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dan kafir itu
sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Sunnatullah. Tetap ada manusia beriman, mukmin, dan tetap ada manusia kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dia yang menciptakan kamu. Di antara kalian ada orang yang kafir. Di antara kalian ada orang yang beriman. Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha melihat. Ini potongan ayat di dalam surat At-Taghabun pada ayat yang kedua. Orang-orang yang mau membukakan hati dan pikirannya, menangkap kebenaran yang ada di hadapannya, akhirnya dia beriman. Orang-orang yang menutup hati dan pikirannya, akhirnya dia jadi kafir. Dan itu dipersilahkan oleh Allah. Beriman atau kafir dipersilahkan oleh Allah. Karena beriman atau kafir itu adalah pilihan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhan kamu. Yang mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Ini potongan ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29. Jadi beriman atau kafir itu pilihan. Mau beriman ya beriman, itu kebaikan kamu. Mau kafir ya kafir, silakan. Nanti saja pertanggungjawaban kafir kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ini. Ya, mau taat ya taat, patuh, mau ikut, manut, monggo. Mau bandel, bangkang, maksiat, bantah, ya silakan. Ini dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang kita katakan mereka kafir. Nah, orang musyrik Makkah itu Allah katakan sebagai orang yang kafir. Kemudian, ibu-ibu, lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada mereka penyembah berhala, orang musyrik Mekah itu. Kata Allah melalui ayat ini kepada Nabi, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ungkapan ini diungkapkan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pengertian masanya sekarang dan yang akan datang. Sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, berhala yang kalian sembah. Nanti juga berikut nanti juga aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah itu. Selamanya tidak. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Karena beda. Kalau aku sebagai orang beriman, sebagai Rasul Allah, Nabi ketika itu, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang mengatur dan mengendalikan semua yang ada ini. Dia Tuhan yang esa. Seperti itu kata Allah tentang dirinya. Yang kusembah adalah Allah, Tuhan yang esa. Gak ada bandingannya. Tidak seperti yang kalian sembah, berhala. Berhala kalian itu demikian banyak. Ada Latta, Mana, Uzza, Hubal, Zuhal, Isaf, Na'ilah, dan bermacam-macam berhala yang mereka sembah. Iya, pada waktu itu. Beda antara yang aku tuhankan, Allah, dengan yang kalian tuhankan. Beda antara yang aku sembah dengan yang kalian sembah. Beda. Jadi enggak. Nah, itu. Ya. Makanya diungkapkan dengan la ta'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan. Kemudian ditegaskan
Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Abidun, orangnya. Isim fa'il dalam ungkapan bahasa Arab. Kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya. Ini ibu-ibu, ya, penegasan. Isinya sama dengan la a'budu ma ta'budun. Isinya sama. Tapi ungkapan bahasanya yang satu, yang pertama la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'budu. Ya, kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ya. Nah, ini ditegaskan. Ya. Karena ya berbeda. Ya. Tuhan yang kusembah itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang kalian sembah bisa buat apa? Ibu-ibu, di dalam Al-Quran selalu Rasul-Rasul Allah mengatakan, apa yang kalian sembah itu yang gak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat, bisa buat apa berhala itu? Kira-kira gitu. Kalau Allah yang kutuhankan, yang kusembah, memang Allah yang menentukan. Kalau Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, ya Allah yang menentukan kebaikan itu. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, celaka, ya memang Allah yang menimpakan musibah atau celaka itu. Nah, berhala itu ya bisa buat apa? Ibu-ibu, cerita tentang berhala, itu banyak di dalam Al-Quran. Satu contoh, Nabi Ibrahim itu, sebelum menghancurkan berhala itu kan ada bentuknya. Dia punya badan, punya wajah, punya mata, dia punya telinga. Itu Nabi Ibrahim dengan berhala-berhala itu, dia ngomong sendiri. Ada apa dia? Kenapa berhala itu dia? Kenapa nggak kau makan itu makanan itu? Iya. Ayo makan. Seperti itu kira-kira. Ya. Akhirnya dibabat habis oleh Nabi Ibrahim berhala-berhala yang ada itu. Iya. Nah ini dia. Dia nggak bisa. Berhala bisa buat apa? Nah kan itu dia. Dia bisa. Jadi makanya cerita berhala di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, satu contoh yang saya katakan tentang Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, dia ajak ngomong berhala-berhala itu. Ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu, demikianlah Allah katakan kepada Nabi, wala antum 'abiduna ma. Ya, kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Enggak. Nah gitu. Tegas gitu. Jangan berharap untuk aku ikut menyembah apa yang kalian sembah itu. Tidak akan. Diulang lagi ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, 2 kali ayat ini dikatakan oleh Allah. Ya, pada ayat yang ketiga kita lihat ayat itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan diulang lagi pada ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian, biarkan aku dengan agamaku. Ibu-ibu, seperti itu ketegasan dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada orang-orang kafir yang menawarkan kompromi di dalam masalah ibadah. Dengan ketegasan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi melalui ayat ini,
putus asalah orang-orang musyrik Mekah. Ternyata Muhammad sebagai Rasul Allah tidak pernah akan mau diajak kompromi dalam masalah ibadah. Nah, ini prinsip. Ini prinsip. Iya. Ibu-ibu, iya, apa yang kita katakan Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian. Biarkan aku dengan agama. Itu artinya silakan kalian dengan keyakinan kalian, biarkan aku dengan keyakinan aku. Silakan kalian dengan cara ibadah kalian, biarkan aku dengan ibadah aku. Dan jangan ajak-ajak kami untuk ikut dengan kegiatan agama kalian. Itu kesimpulannya. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu ya ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian, biarkan aku dengan agama. Jadi ibu-ibu, toleransi itu kalian ya kalian, kami ya kami. Bukan toleransi itu kemudian dia sebagai seorang muslim ya mencairkan keislamannya sehingga azan di gereja umpamanya. Nah, kan ada ya selawatan di gereja, kan ada ya, yang namanya orang-orang agama lain itu, agama Nasrani itu juga pusing dan mereka merasa terganggu. Loh, kok masuk-masuk agama orang ke dalam tempat ibadah kita yang benar-benar ya beragama dengan agama yang mereka yakini itu, terusik, terganggu mereka. Ya, tapi itulah ya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Betapa yang dilakukan oleh orang-orang itu, kita katakan orang yang menghilangkan prinsip akidah di dalam kehidupannya. Apa saja yang kita katakan prinsip akidah, kalau kata Allah, kata Rasul nggak boleh, ya nggak boleh, nggak boleh. Iya, tetap ya kita katakan tidak boleh. Karena ibu-ibu ya beda yang disembah, beda ya cara ibadah, beda keyakinan antara kita yang beriman dengan mereka yang kita katakan sebagai orang-orang kafir. Dan tidak ada ya titik temu penyesuaian untuk bersama-sama di dalam masalah ibadah ini. Karena memang beda. Ya, karena memang beda. Agama aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk tunduk dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Agama kalian itu kata Allah kafir, kalian itu kata Allah menyekutukan Dia. Ya kan beda. Antara kami dengan kalian beda. Ya, jadi memang ya harus beda. Lah, bolehkah berbeda? Ya bolehlah. Ya, kenapa nggak boleh berbeda? Berbeda itu kan sunatullah. Yang jelas kita saling menghargai. Ya, silakan kalian dengan agama kalian. Gak usah ajak-ajak kami dengan kegiatan agama kalian. Biarkan kami dengan agama kami. Biarkan kami dengan ibadah kami, dengan keyakinan kami. Nah, ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini untuk disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang kafir. Nah, dengan ketegasan dari Allah, dengan turunnya ayat surat Al-Kafirun ini, maka akhirnya orang-orang kafir gelap mata terhadap Nabi SAW. Ternyata Muhammad gak bisa ditawar, gak bisa diajak kompromi di dalam masalah ibadah. Ya, disampaikan oleh Nabi ayat Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya mereka berkesimpulan bunuh Muhammad. Itulah yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, orang-orang yang beriman tetap ada dengan tingkat iman yang berbeda-beda. Orang yang kafir juga tetap ada dengan tingkat kafir yang berbeda-beda. Kalau dulu Rasul Allah Subhanahu wa taala ditolak,
Ya sekarang dalam kehidupan kita juga ada orang yang dia itu menolak ya kerasulan Nabi SAW, menolak agama yang disampaikan. Saya katakan kalau ada orang-orang yang jelas dia orang kafir, menolak kerasulan Nabi, menolak Islam yang ada, ya wajar-wajar saja, wajar. Tapi kalau ada orang yang ngaku Islam, nolak Islam, gak suka dengan ajaran Islam, gak suka dengan Al-Quran, gak suka dengan Nabi SAW, inilah yang orang itu kita pertanyakan keislaman. Kok bisa sih kamu orang Islam, tapi kamu gak mau dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang ada? Yaitu. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala katakan ya sudah, biarin aja. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yunus ayat 41 mengatakan, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Jika mereka mendustakan kau ya Muhammad, gak mau menerima kamu sebagai rasul, gak mau menerima Islam yang kau sampaikan itu, katakan saja kepada mereka, bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Antum bari'una mimma a'mal. Kalian lepas, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kulakukan. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku juga lepas tangan, gak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi kalau udah gak mau, ya sudah, gak mau, gak apa-apa, biarin aja, kafir gak apa-apa. Nanti pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan apakah kami yang benar dengan agama kami, dengan keyakinan kami, atau kalian. Nantilah. Yang jelas memang Allah mempersilakan manusia, mau beriman ya beriman, mau kafir ya kafir, mau taat ya taat, mau maksiat ya maksiat, mau patuh ya patuh, mau bandel bahkan silahkan. Ibu-ibu, janji Allah untuk orang-orang yang beriman, yang yakin, yang taat, yang saleh, yang manut, ada surga yang disiapkan oleh Allah atas kepatuhan waktu di dunia, atas ketaatan, atas keimanan, atas keyakinan. Sementara orang yang kafir, yang oleh Allah terserah kamu, ya ujungnya ada siksa yang disiapkan oleh Allah karena Allah mengatakan mereka kafir. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, inilah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita bagaimana tentang prinsip akidah yang ditegaskan oleh Allah melalui Nabi SAW untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik Makkah ketika itu, dan prinsip iman, prinsip akidah yang dikatakan di dalam ayat Allah pada surat Al-Kafirun ini hendaknya menjadi prinsip di dalam kehidupan kita beragama. Ibu, bapak yang saya muliakan, inilah dari gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Kafirun yang kita baca di belakang. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut mungkin ada yang jadi pertanyaan bagi ibu dan bapak, monggo untuk disampaikan untuk kita lebih perjelas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih pertama untuk diberi kesempatan untuk bertanya. Ada 3 poin. Satu, yang dijelaskan ayat terakhir, waktu dinunggu berarti ini menurut kami poin pertama, bahwa ini betapa Islam mentoleransi adanya agama yang ditetapkan pemerintah. Namun itu, tidak ada toleransi. Menurut kami tidak ada toleransi di dalam iman dan akidah dan ibadah. Kemudian menunjuk bahwa Rasulullah pernah di dalam haji, di dalam beliau, bahwa Islam agama yang diberi oleh Allah, dan itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW
dan kepercayaan yang tadi berlainan, sehingga ada istilah kafir. Ini menunjukkan orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua yang bersangkutan itu bahwa sebetulnya hanya Allah akan memilih siapa kalangan nanti orang-orang yang menuju surga. Dan di poin yang ketiga ya itu kami pernah membaca bahwa di satu hadis dari bahwa ketika dunia ini sudah habis masa ya di dalam zaman kubro, jadi pada saat nanti ditetapkan dua kampung, apakah neraka apakah surga. Di dalam hadis itu kami membaca bahwa Allah akan menempatkan semua insan yang pernah di dunia itu 2/3 di neraka dan 1/3 di surga yang kita itu. Demikian misalnya ada 3 yang Ustaz terangkan kami dan semoga juga bermanfaat pada sahabat-sahabat kita hari ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang saya muliakan, ketika di negara kita ada agama-agama yang diakui oleh pemerintah atau di dunia dengan agama-agama yang bermacam-macam, itu tadi saya katakan ya terserah, Allah membolehkan kok. Tapi jangan beranggapan bahwasanya agama itu benar. Itu dia, nggak boleh. Sehingga kita orang Islam namanya ya Nasrani juga benar, Yahudi juga benar, Buddha juga benar. Nggak boleh gitu. Kita harus mengatakan mereka kafir. Kalau kamu mau beragama dengan agama itu ya terserah kamu. Nah seperti itu. Karena kita harus menanamkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang ada. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridha Islam itu jadi agama kalian. Kalau kamu mencari atau mengambil agama bukan Islam, ya terserah, tapi Allah nggak pernah ridha. Nah itu dia. Ini prinsip-prinsip yang terkait dalam menyikapi agama-agama yang ada di dalam kehidupan kita. Silakan kalian dengan keyakinan kalian. Nah kita ya istilahnya memang harus mempertahankan iman ini dari awal sejak kita mendapatkan hidayah sampai akhir. Seperti ayat yang Bapak singgung tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, benar-benar bertakwa dan jangan mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk itu kita tumbuh suburkan iman kita sehingga kita semakin mengerti, semakin yakin, semakin kokoh dengan agama. Caranya adalah dengan mengkaji dan mempelajari apa kata Allah di dalam ayat dan apa kata Rasul di dalam hadis Nabi. Ya, seperti itu. Kemudian, ya para jemaah yang saya muliakan, Allah sudah katakan yang beriman, yang taat, yang saleh, dia akan dapat surga. Ya. Yang kafir, yang maksiat, dia akan masuk neraka, dan jelas itu. Ya. Keimanan kita, ketaatan kita, kesolihan kita, itulah yang kita berharap ya kita bisa dapat surga. Tanpa iman nggak bisa, tanpa amal saleh nggak bisa. Betapapun baiknya dia, tapi dia kafir, ya baik dermawan, tapi dia kafir, dia neraka. Ya dia neraka pasti. Di dunia ya dibalas oleh Allah kebaikannya, ditambah oleh Allah rezekinya, diberi sehat oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dalam rumah tangganya. Tapi kamu, hei orang kafir yang dermawan, di akhirat nanti tempat kamu di neraka. Allah tak suka dengan kamu. Karena Allah bilang itu, wala yarda li ibadihi kufur. Allah tidak pernah meridai kekafiran itu pada hambanya. Tapi kalau kamu mau, silakan kamu.
Ya seperti itu. Nah, bagaimana kita berusaha menuju surga, menjadi orang beriman yang baik? Ya, seperti itu. Kemudian, ibu, bapak yang saya muliakan, kalau kita buat perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir di dalam kehidupan kita sekarang ini, jauh lebih banyak orang kafir. Secara dunia, sensus dunia menampakkan kepada kita penduduk planet bumi yang ada di dunia yang ada ini itu jumlahnya 7,7 miliar dalam sensus tahun 2019. Ya, 7,7 miliar penduduk dunia yang beriman, ya kita katakan dalam kurung muslim 1,1 miliar. Berarti 6 koma sekian itu adalah kafir. Ya, jadi lebih banyak masuk neraka. Nah, yang beriman itu juga ada yang benar-benar beriman dan ada yang setengah beriman. Iman kan punya tingkat. Ya. Jadi saya katakan seperti itu kan, penduduk dunia sekitar 7,7, yang muslim saya ralat tadi 1,6 miliar. Yang kafir itu 6 miliar, 1 sensus tahun 2019. Jadi kan kita lebih banyak masuk neraka. Nah, mana kalau kita lihat orang beriman dalam kurung Islam yang dikatakan, Islam kan terbagi. Ada Islam yang Sunni, ada yang Syiah. Syiah itu terancam dengan neraka. Saya katakan demikian. Kendati pun dia mengatakan Islam, karena dia banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan mereka menolak sahabat-sahabat Nabi yang demikian berjuang memperjuangkan agama bersama dengan Nabi. Nah itu saya katakan terancam masuk neraka mereka. Saya katakan seperti itu. Ya seperti itu. Nah yang beriman yang dalam arti kata yang sebenarnya ini semakin sedikit. Kalau kita buat kriteria keislaman, keimanan, maka akan lebih sedikit lagi bila dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di planet bumi, di dunia sekarang ini. Seperti itu gambarannya, maka kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi orang beriman yang sebenarnya. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan tentang orang beriman itu, kalau dia diajak kepada Allah, kepada Rasul, dia akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap patuh. Ini orang beriman sebenarnya. Kalau sudah dikatakan ini loh ayat Al-Quran. Perintah, yuk lakukan. Larangan, ayo tinggalkan. Ini loh hadis Nabi. Ya, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Jangan bantah Al-Quran, jangan bantah hadis Nabi kalau memang sudah sejelas itu ayat mengatakan atau hadis mengatakan. Kita harus berusaha jadi orang beriman yang terbaik. Yaitu tadi saya katakan ayat mengatakan orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasul akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami siap patuh. Ini yang harus kita capai. Demikian tentang beberapa permasalahan yang Bapak kemukakan ini. Lanjut pertanyaan atau masalah berikut. Monggo. Ya ada di situ. Monggo. Terima kasih Ustaz. Ya, Mungkin saya kasih dua. Ya, lebih dekat. Oke, monggo. Tadi kan jelaskan bahwa untuk menjadi kafir atau hukum itu kan sama Allah berserahkan. Monggo, nanti ada konsekuensinya. Kan banyak ustaz fenomena anggota keluarga yang murtad berpindah menjadi kafir. Itu sebagai orang tua, itu apakah boleh bersedih? Atau kita hanya berkewajiban mendoakan saja, menasihati, mendoakan. Habis itu kan terserah, itu kan memang pilihan. Karena pernah dengar di suatu ayat Allah pernah ditegur oleh Allah karena mungkin tanda kutip melakoni pamannya yang kafir
Mohon terima kasih. Para jemaah yang saya muliakan, apabila seseorang sudah dewasa, dia berhak menentukan dirinya apakah dia jadi orang beriman muslim atau dia orang kafir. Apa yang dikatakan murtad adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara hukum, orang yang murtad itu pertama disuruh tobat. Kalau dia tidak mau tobat, dikala ada pemerintahan yang Islami, orang itu akan dihukum. Karena supaya jangan merambat kepada yang lain. Nah, sementara ketika tidak ada hukum Islam, yang murtad ada urusan apa dengan kamu? Ya kan seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita jangan sampai terjadi. Ya sedihlah. Saya selalu katakan, kita ini ketika hidup di dunia, kumpul keluarga itu membahagiakan. Ketika anak-anak kita belum rumah tangga, kita kumpul keluarga, senang sekali, bahagia sekali. Anak kita sudah berumah tangga, punya anak-anak, kita punya cucu, kumpul keluarga, bahagia. Nanti saya katakan, kita bisa kumpul keluarga di surga, asalkan berhasil dapat surga. Kendati pun tingkat surganya beda. Berdasarkan ayat di dalam surat At-Tur pada ayat ke-21 yang Allah katakan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman itu yang diikuti oleh anak cucunya beriman juga, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dan kami tidak kurangi amal mereka sama sekali. Masing-masing orang dengan apa yang dia lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang murtad, dia sedih. Tapi ya mau bilang apa, dia udah dewasa kok, sudah saya ingatkan, tapi dia ternyata terjebak, terpengaruh. Anak gadis yang ada umpamanya, laki-laki itu ganteng, kaya, sayang katanya kepada dia, baik hatinya, kemudian dia ikuti laki-laki itu. Dan dia tukar agamanya, padahal ayah ibunya muslim, muslimah, taat. Tapi karena dia terpengaruh, terbawa, dia mau bilang apa? Dia mau bilang apa ya seperti itu? Iya, Nabi sedih pamannya, iya, tidak beriman kepadanya, Abu Thalib. Iya, sedih Nabi, karena Nabi merasakan besar sekali jasa pamannya Abu Thalib itu. Sejak usia 8 tahun Nabi bersama dengan Abu Thalib. Ya, pamannya yang ngajarinya dagang, pamannya yang menikahkannya dengan seorang janda kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, pamannya yang pasang badan melindungi dia di dalam dakwah yang disampaikannya. Ternyata pamannya tidak beriman kepadanya. Saat-saat ketika paman hampir meninggal, Nabi katakan, paman ucapkan la ilaha illallah, dengan itu saya bela kamu nanti di hadapan Allah. Tapi ketika itu di dekat Abu Thalib ada tokoh-tokoh Quraisy. Mereka katakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapak kamu yang penyembah berhala? Akhirnya Abu Thalib mengatakan, bal ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap dengan agama Abdul Muttalib, penyembah berhala. Ini yang membuat Nabi sedih. Sedih Nabi secara kemanusiaan. Dan larutnya Nabi di dalam kesedihan diperingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang memberikan kau cintai, tapi Allah jualah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Nah itu dia. Nah ibu bapak yang saya muliakan, kita lihat dari sejarah Rasul, ada istri Nabi yang kafir kepada suaminya yang Rasul Allah. Apalagi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, apakah didakwahi oleh Nabi Nuh istrinya itu? Apakah didakwahi oleh Nabi Lut istrinya itu? Ya, ada anak Nabi, anak Rasulullah, Kan'an, anak Nabi Nuh, gak mau. Lah, dia sebagai Rasulullah sudah nyampaikan, sudah diingatkan, tapi gak mau. Ya sudah seperti itu. Jadi tugas kita kan mengingatkan, menyampaikan, menegaskan. Ibu, bapak tidak pernah ridha dan merestui kamu dengan laki-laki itu. Kamu mau dengan dia, terserah kamu. Kamu udah dewasa. Tapi saya lepas tangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Sudah saya ingatkan ya Allah, tapi dia enggak mau.
Nah itu tadi. Jadi pokoknya kita sudah ingatkan. Makanya kita jaga anak gadis kita, jangan sampai katut kepada orang-orang yang kita katakan mereka akan mengembalikan anak kita. Waliyahillah, kita jaga betul. Wanti-wanti selalu saya katakan, termasuk saya mengatakan kepada anak gadis saya katakan, kalau sekiranya ada seorang laki-laki yang mendekati kamu, pertama sekali yang perlu dipertanyakan, agama kamu Islam, nah terserah kamu deh. Tapi kalau saya Katolik, katanya, saya masuk Islam, pokoknya nikah dengan saya masuk Islam. Gak, saya bilang. Sebab banyak kasus dia akhirnya dimurtadkan. Waliyahillah, wallahi yahfazun. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita. Demikian tentang poin yang menjadi pertanyaan. Monggo pertanyaan berikutnya. Terakhir. Bagaimana hukum secara syariat tentang orang Islam yang mengucapkan selamat Natal, orang-orang Islam yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, dan orang-orang Islam yang mengadakan kegiatan di dalam gereja dan dalam dakwah. Bagaimana status Islam mereka? Dan juga bagaimana orang-orang Islam yang mengucapkan selamat tahun baru sama Masehi, mengingat bahwasanya tahun baru kita sangat mahal. Demikian bisa memperlukan. Ibu yang saya inginkan, Natal itu kelahiran. Peringatan Natal adalah peringatan atas kelahiran seorang yang dianggap sebagai juru selamat. Dan loh, kok kamu ucapkan berarti kamu mengakui keyakinan mereka. Jadi nggak boleh. Dia jelas nggak boleh. Tetap kita katakan tidak. Iya, kalian kami ya kan? Agama kami larang kami untuk mengucapkan Natal. Oh yang kalian hargai, memang nggak boleh karena Natal kami kok. Orang keyakinan kami, ya tentang Nabi Isa itu berbeda dengan kalian. Kalau kalian mengatakan dia anak Tuhan yang sengaja dikirim oleh Allah untuk menebus salah manusia yang ada, dosa warisan, kami bilang enggak. Iya, nah kan? Jadi apa saja yang kita katakan enggak. Demikian juga apa yang kita katakan, iya tahun baru Masehi, yaitu bukan tahun baru Islam. Dan para jemaah yang saya mendekat tentang masalah-masalah seperti ini, kalau kita tanyakan kepada beliau yang pakar-pakar terkait dengan masalah kristologi, ya jelas, ya adalah Bu Irene Andoko yang saya lihat dari apa yang dia jelaskan tentang tahun baru, ya kan jelas. Ya kita katakan enggak, kita katakan seperti itu. Nah, bagaimana status orang ini? Nah, inilah orang yang kita katakan dia itu kebablasan dalam masalah toleransi. Nggak ngerti dengan toleransi yang sebenarnya. Toleransi yang sebenarnya, kamu dengan keyakinan kamu, mereka yang dengan keyakinan mereka. Nggak perlu kamu mencairkan keyakinan kamu, supaya bersama dengan dia, ikut dengan dia. Apapun yang namanya yang sifatnya mencairkan keislaman sehingga tidak jelasnya keislaman seseorang, itu tidak boleh. Kita harus tegas menyatakan, sebab Allah mengatakan fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka tidak mau, katakan kami adalah orang muslim. Ya seperti itu. Dan kita harus berbangga dengan Islam yang ada pada diri kita. Karena ini adalah bentukan Allah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, bentukan Allah. Adakah yang lebih baik dari bentukan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Jadi kita harus berbangga dengan keislaman kita, dengan prinsip akidah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kata Allah nggak boleh, ya kita katakan nggak boleh. Sangat disayangkan orang-orang yang kita katakan dia ikut-ikutan dengan kegiatan agama lain. Dia sangat disesalkan. Termasuk jaga gereja. Kamu bukan jaga gereja, jaga ulama. Itu jaga gereja, serahkan aja itu ke polisi itu. Kenapa kamu yang jaga? Dan kemudian dengan ikut-ikutan di dalam gereja itu dengan ibadah-ibadah, azan, baca Quran, selawatan. Nah kan itu kan tidak benar kita katakan. Apa yang kita katakan itu gambaran keislaman, gambaran keimanan, nggak boleh
dia dibawa-bawa ke dalam di tempat rumah ibadah orang ini. Kita, mereka ya. Ya, ini orang yang salah paham tentang agama. Ya, salah mengerti. Ya, saking kebablasannya dalam masalah toleransi. Itu saya baca juga di dalam share yang ada, mereka sendiri terganggu kok. Itu bukan toleransi katanya, itu toleransi katanya. Ya, toleransi itu ibu baca ada di dalam share yang terakhir saya lihat, saya baca melalui media sosial ya seperti itu. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan karena memang sudah ditegaskan oleh Allah seperti yang kita kaji dari surat Al-Kafirun yang ada. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ini yang kita kaji dari surat Al-Kafirun. Sampai ketemu di dalam kesempatan berikut. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم